Kekayaan memenuhi kantong Anda, tetapi kerendahan hati memenuhi jiwa Anda. Ketika Fi Network menjadi kita jutawan, jangan lupa faktor kunci yang berkontribusi pada kesuksesan kita: usaha, ketekunan, impian, dan dukungan dari komunitas yang bersatu. Tetap membumi, bersikap baik, dan bagikan kesuksesan Anda. Karena kehebatan sejati diukur dengan dampak positif yang Anda miliki terhadap orang lain. Sahabat Yasdar, setuju dan menyukai tayangan ini? Berikan komentar terbaiknya untuk Yasdar TV lebih berkembang dan berkualitas. Biasakan selalu mencari informasi dan berita lain sebagai referensi dan pembanding terhadap informasi yang admin sajikan. Yasdar TV, saluran Fi Network. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali jumpa bersama Yasdar TV. Sahabat Yasdar, rekan pionir dimanapun Anda berada, semoga dalam keadaan sihat dan afiat. Amin ya robbal alamin. Saat ini, jutaan pionir di seluruh dunia tengah fokus menantikan peluncuran jaringan terbuka yang sedianya di kuartal 1 tahun 2025. Tentunya hal ini menjadi harapan semua pionir untuk mendapatkan manfaat lebih besar pada proyek Fi Network ini. Seperti biasa, sebelum admin lanjutkan, jangan lupa like, komen, subscribe, dan share tayangan ini jika dirasa ada manfaatnya. Bagi sahabat yang baru bergabung, jangan lupa bunyikan loncengnya untuk mendapatkan notifikasi info terbaru terkait perkembangan proyek Fi Network. Sahabat Yasdar, kekayaan memenuhi kantong Anda, kantong para pionir. Tetapi kerendahan hati memenuhi jiwa Anda, jiwanya para pionir. Ketika Fi Network menjadikan kita jutawan, jangan lupakan faktor kunci yang berkontribusi pada kesuksesan kita melalui usaha, ketekunan, impian, dan dukungan dari komunitas yang bersatu. Tetap membumi, bersikap baik, dan bagikan kesuksesan dan kebaikan untuk semua orang. Karena kehebatan sejati diukur dengan dampak positif yang kita ciptakan untuk skala manfaat yang lebih besar. Mencermati proyek Fi Network yang saat ini berada di fase tertutup, fase di mana berbagai persiapan dilakukan menuju jaringan terbuka atau open mainnet. Bukan hanya sekedar waktu yang sudah tersiar, sebagaimana informasi yang disampaikan oleh Fi Core Team bahwa jaringan terbuka sedianya akan diluncurkan pada kuartal 1 tahun 2025. Tentunya hal ini berbicara mengenai fakta dan kelayakan open mainnet diluncurkan, di mana lebih dari 15 juta pionir telah menyelesaikan verifikasi identitas atau KYC. Dan terhitung hari ini, lebih dari 9.400.000 pionir telah menyelesaikan migrasi. Dengan demikian, waktu yang dibutuhkan oleh pemilik proyek Fi Network sudah mulai menyempit. Termasuk kondisi terkini, dipastikan banyak pionir kehilangan kesempatan sebagai mitra proyek Fi Network karena tidak melaksanakan verifikasi identitas atau KYC yang secara otomatis tidak akan bisa menyelesaikan migrasi. Tentunya saat ini waktu yang tersisa kurang dari 10 hari. Sahabat Yasdar, open mainnet segera diluncurkan. Dalam hal ini, tentu ada hubungannya dengan harga Fi Coin. Di sini kita bukan hanya berbicara tentang harga Fi, tetapi tentang nilai sebenarnya. Karena jika berbicara harga, tentunya bisa berubah. Tetapi
nilai dibangun dari waktu ke waktu. Phi memiliki lebih dari sekadar angka. Itu melambangkan pertumbuhan, usaha, dan potensi. Apakah Anda siap untuk penambang Phi dan memberikan nilai untuk masa depan Anda? Mulailah membangun hari ini. Karena kekayaan sejati bukan hanya tentang apa yang dimiliki, tetapi apa yang bisa dimanfaatkan secara luas dan dalam waktu yang panjang. Banyak asumsi yang beredar bahwa ketika OpenMainet, semuanya akan berduyun-duyun menjual Filecoin mereka. Tentunya hal ini tidak benar. Apalagi jika saat ini kita menjadikan pasar kripto sebagai tolak ukur nilai Filecoin. Perlu kita pahami bersama, adanya penjualan dan pembelian Filecoin tentunya bertentangan dengan ketentuan yang Anda tanda tangani. Anda dapat kehilangan semua koin dan akun Anda. Phi dimaksudkan untuk barter dengan orang lain. Nilai Phi yang Anda lihat di berbagai tempat didasarkan pada IOU dan bukan Filecoin yang sebenarnya. Tentunya ini sangat tidak nyata. Semua penjualan, pembelian, drop, dan hadiah adalah penipuan. Berhati-hatilah di luar sana dan jangan pernah menulis prasasti Anda kepada siapapun atau situs web manapun di luar wallet painet.com. Maka di sini kita perlu memahami secara menyeluruh mengenai mekanisme Project Painet dan apa keuntungan Filecoin untuk kelangsungan hidup kita ke depan. Di satu sisi, mereka mengkampanyekan nilai GCP. Di lain pihak, mereka banyak yang menghalu-halukan dan menganggap tidak wajar dan mustahil. Maka dengan ini, apa faktor terpenting bagi keberlanjutan jaringan Phi? Ini menentukan nilai konsensus mata uang yang telah kita buat pada jaringan Phi. Maka timbullah pertanyaan, apa itu mata uang? Mata uang berfungsi sebagai penyimpan nilai, alat tukar, dan sarana untuk menyelesaikan transaksi di masa depan. Kemudian, apakah volume penerbitan 100 miliar Phi itu berlebihan? Jawabannya tidak. Mempertimbangkan kerugian alami dari waktu ke waktu dan kebutuhan untuk menyediakan likuiditas selama ratusan tahun. Jaringan Phi telah mengadopsi strategi di mana Phi diperoleh melalui partisipasi dan kontribusi kepada masyarakat daripada terdaftar di bursa. Pertukaran termasuk juga bank hanya akan memfasilitasi konversi berdasarkan nilai konsensus. Kemudian selanjutnya, apakah nilai konsensus 1 Phi menjadi $314.159 itu terlalu serakah? Jawabannya juga tidak. Jauh lebih rakus untuk tidak menyumbangkan apapun kepada masyarakat dan berencana untuk memanen Phi secara massal dengan harga rendah setelah peluncuran mainnet terbuka. Pemanenan massal seperti inilah dengan harga murah tidak akan pernah terjadi. Kemudian, mengapa nilai konsensus ditetapkan begitu tinggi? Jawabannya, kita ambil sebagai analogi. Mengapa nilai saham perusahaan telekomunikasi atau perusahaan media sosial lainnya begitu tinggi? Karena jumlah pengguna adalah ukuran kunci dari penilaian mereka. Jaringan Phi adalah komunitas sosial yang unik di mana banyak perusahaan komunitas tumpang tindih dalam satu perusahaan komunitas Phi. Admin perlu menyampaikan sedikitnya daftar berbagai layanan yang menopang potensi perusahaan komunitas Phi. Antara lain, 1. Penyedia layanan pembayaran tahan kuantum terdesentralisasi global. 2. Penyedia layanan KYC skala besar global. 3. Penyedia layanan jejaring sosial terdesentralisasi global. 4. Penyedia layanan jaringan logistik terdesentralisasi global. 5. Penyedia layanan keuangan komprehensif global. 6. Penyedia layanan dompet super global. 7. Penyedia layanan infrastruktur pendidikan terdesentralisasi global. 8.
penyedia layanan kesehatan terdesentralisasi global. 9. Penyedia layanan pembayaran antar planet global. 10. Penyedia layanan IoT terdesentralisasi global. 11. Penyedia layanan komputasi terdesentralisasi global. 12. Penyedia sumber daya komputasi terdistribusi global atau komputasi dan AI. Banyak layanan lain yang tak terhitung jumlahnya mewakili potensi jaringan Pi. Apakah Anda masih berpikir nilai konsensus Pi ini terlalu tinggi? Kami Perintis Sejati telah bersatu untuk menciptakan sebuah revolusi besar. Pi Network adalah platform infrastruktur publik yang harus dilindungi dan dioperasikan oleh umat manusia. Agar ini berhasil, Pi harus mempertahankan nilai konsensus yang tinggi seperti bahan bakar yang tidak akan habis. Sahabat Yasdar, ketika saat ini kita mau berpikir cerdas, proyek Pi Network bukan proyek yang kemarin sore dibangun, tetapi sudah berjalan 6 tahun yang lalu. Mengapa hingga saat ini baru ada penjadwalan peluncuran OpenMainet? Ingat, ini adalah proyek yang diharapkan berjenjang hingga ratusan tahun sebagai solusi tatanan ekonomi global di masa depan. Berbicara penambangan di proyek Pi Network ini adalah hanya sebatas kesempatan. Kita hanya berusaha menjalani proses untuk menjemput sukses di masa yang akan datang. Kita adalah pionir, dan pionir adalah kita. Tetap saling mengedukasi, berbagi pengalaman dan wawasan untuk memantapkan pengetahuan kita terhadap proyek Pi Network. Pertahankan seluruh aset digital yang telah kita menambangnya bertahun-tahun. Jangan pernah terjebak, jangan pernah terperosok kepada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, yang hanya ingin merampas dan mengakui aset digital yang sudah sahabat miliki, yang tentunya hanya akan merugikan nasib para pionir ke depan. Tetap semangat, tetap optimis, tetap bersyukur, tetap mengambil semua peluang dan potensi baik untuk menjemput masa depan yang lebih baik. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.